Tanah air, ku tidak kulupakan. Sidang BPU PKI pertama. Sidang pertama BPU PKI diadakan di sebuah gedung yakni Gedung Chow Sang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Rapat pertama dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan dimulai pada keesokan harinya yakni pada tanggal 29 Mei 1945 yang bertemakan dasar negara. Lalu pada sidang pertama ini ada 3 orang yang memberikan pendapat mengenai dasar negara. Mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dari dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sehari kemudian, Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengajukan dasar negara Indonesia, yaitu persatuan, mufakat dan demokrasi, keadilan sosial, kekeluargaan, dan musyawarah. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pun mengajukan 5 asas negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Insinyur Soekarno, kelima asas tersebut masih bisa diperas menjadi ekasila atau trisila. Selanjutnya, 5 asas tersebut disebut dengan Pancasila dengan urutan yang berbeda. Lalu, pada pembentukan sila tersebut menjadi perdebatan di antara peserta yang menghadiri sidang BPU PKI. Perdebatan ini membahas penetapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru. Sidang pertama BPU PKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945 dan belum menghasilkan suatu keputusan apapun, sehingga diadakan masa reses selama 1 bulan. Sidang kedua BPU PKI. Sidang kedua BPU PKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan topik bahasan yakni bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan serta pengajaran. Pada rapat kedua ini dibentuk panitia yang berjumlah 19 orang yang membahas rancangan undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sendiri. Tak lupa pula dibentuk panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso dan panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Berdasarkan hasil pemungutan suara, wilayah Indonesia Merdeka sudah ditentukan. Wilayah tersebut mencakup wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, serta pulau-pulau di sekitarnya. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongso Negoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Persidangan kedua BPU PKI pada tanggal 14 Juli 1945
Dalam rangka menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar, Insinyur Soekarno melaporkan 3 hasil, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Sidang PPKI. Sidang PPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu: yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia. Sidang PPKI kedua. Sidang PPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah pembentukan pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Yang pertama, Sumatera Utara digubernuri oleh Tengku Muhammad Hasan. Yang kedua, Jawa Barat digubernuri oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Yang ketiga, Jawa Tengah yang digubernuri oleh R. Panji Suroso. Yang keempat, Jawa Timur yang digubernuri oleh R. A. Suryo. Yang kelima, Sunda Kecil yang digubernuri oleh I. Gusti Ketut Puja Suroso. Yang keenam, Kalimantan yang digubernuri oleh Insinyur Pangeran Muhammad Noor. Yang ketujuh, Sulawesi yang digubernuri oleh Mr. J. Ratulangi. Yang kedelapan, Maluku digubernuri oleh GSSJ Latu Harhari. Kemudian membentuk Komite Nasional Daerah dan membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. 12 kementerian tersebut adalah Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Pengajaran, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Keamanan Rakyat, dan Departemen Penerangan. Dan yang terakhir, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Sidang ketiga PPKI. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 yaitu menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selaras